bisa dijual lagi oleh si tersangka ataupun terdakwa. Kalau dia masih jual, dia kena pasal 231 KUHP itu, menjual benda sitaan. Nah, kalau dia sudah disita, sita pidana, itu adalah sita yang paling tinggi di antara semua hukum kepailitan, perdata, pidana. Itu pidana, sita pidana paling tinggi. Jadi kalau sudah disita oleh kepailitan, kita mau nakal, sita aja pidana, sehingga nggak bisa dipailitkan itu. Nah, jadi perampasan aset ini sebetulnya di dalam setiap putusan pidana itu ada. Adanya kenapa? Karena sudah pernah disita oleh Kejaksaan Agung ataupun oleh KPK. Nah, kenapa mesti ditimbulkan lagi undang-undang perampasan aset? Bukannya saya tidak setuju adanya undang-undang perampasan aset, tapi perampasan aset itu satu the living law, satu penemuan hukum baru kan. Tapi kalau saya lihat, kalau dari saya segi ekonomi, itu justru menghabiskan uang untuk membuat undang-undang itu. Apakah menghabiskan uang dengan kepentingan yang sangat mendadak terhadap undang-undang perampasan aset? Itu mesti dikaji. Nggak bisa kita nggak kaji. Karena setiap undang-undang itu pasti menghabiskan duit. Duit negara atau uang negara. Jadi kalau misalnya setiap putusan pengadilan, dia kan dari kejaksaan atau dari KPK, mereka sudah meletakkan sita pidana, baik oleh Kejaksaan Agung ataupun oleh KPK. Dan itu sudah nggak bisa lepas. Kalau si tersangkanya menjualkan barang sitaan itu, maka tersangkanya kena double punishment. Betul. Ya, itulah saya rasa nggak bisa tuh. Tetap si perampasan aset kan sebetulnya sudah ada di dalam setiap kasus-kasus pidana. Itu sebelumnya kan telah diletakkan sita pidana oleh Kejaksaan Agung ataupun KPK. Jadi sebetulnya kalau misalnya untuk dibuatkan undang-undang perampasan aset, itu maksudnya di Indonesia itu sudah lengkap segala undang-undangnya ada kayak di Singapura. Itu aja, jadi nggak malu, nggak malu lagi sih, kita sudah punya. Tapi kalau saya analisis sebagai ilmuwan, yang saya sebutkan tadi. Nah, perampasan aset hasil korupsi sebagai strategi efektif untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jerah mikro. Namun mereka menekankan pentingnya kepastian hukum, prosedur yang jelas dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serta mendorong pengesahan RUU perampasan aset yang memungkinkan perampasan lebih cepat tanpa harus menunggu vonis pidana. Pandangan Prof sendiri? Jadi kalau perampasan aset tidak menunggu vonis pidana, dirampas tetap juga nggak bisa dilelang, Pak. Kalau dirampas langsung dilelang, itu pemerintah atau kejaksaan itu namanya main hakim sendiri atau eigenrechtting tuh. Belum ada putusan kok sudah sita ya langsung jual-jualin, kecuali benda yang disimpan busuk. Nah itu ya boleh jual, tapi hasil jual tetap disimpan di pengadilan atau di kejaksaan gitu. Jadi kalau perampasan aset, bisa iya langsung rampas, langsung mau dijadikan duit, langsung mau dibayarkan utang atau masuk pada kas negara, nggak bisa juga. Tetap tunggu putusan sudah punya kekuatan hukum. Walaupun ada undang-undang perampasan aset nanti, ini dirampas, langsung dijual, langsung nggak bisa, Pak. Dijualnya nanti disimpan di kejaksaan atau disimpan di pengadilan. Nggak bisa langsung di-store mengembalikan keuangan negara. Jadi untuk apa kecepatan untuk mempercepat undang-undang perampasan aset itu untuk apa? Itu kan satu job, satu objek. Presiden Prabowo mengaku sepakat dengan penyitaan aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya pemberantasan korupsi. Akan tetapi Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak keluarga di koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut. Pandangan Prof sendiri dengan pernyataan Prabowo seperti itu? Saya rasa pernyataan Prabowo itu betul. Kenapa? Kalau penyitaan itu jangan sampai mereka tuh anak istrinya terlunta-lunta atau jatuh miskin semua. Sedangkan di dalam kitab undang-undang undang-undang dasar itu hak untuk hidup itu kan ada dalam undang-undang hak asasi manusia, dalam undang-undang dasar 45 juga ada bahwa manusia itu hak untuk hidup anaknya. Kalau disita semua habis, nggak bisa makan dia. Sama kayak praktek dokter, kalau dia melakukan kejahatan, semua alat untuk praktek dia nyari disita, nggak bisa nyari duit dia kan. Nah kalau nggak bisa nyari duit itu salah pihak pemerintah.
Nah, apa? Terhadap tindak pidana korupsi, saya kan sudah kasih buku saya kan. Itu tetap aja Pak. Korupsi ini sepanjang tidak bisa dihukum mati, tidak ada efek jerah. selama tidak. Iya, tidak ada efek jerah. Jadi mati itu kalau menurut saya wajib lah Pak. Karena pasal 2-nya ada. Undang-undang tindak pidana korupsi pasal 2-nya ada. Tapi Prabowo menegaskan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman mati. Bagaimana cara Prabowo mewujudkan efek jerah tanpa hukuman mati? Saya nggak bisa. Mati itulah mesti dilakukan Pak. Itu yang paling ini. Itu efek jerahnya paling mempan. Nah, jadi close ya Prof. Apa harapan dan keinginan dan ketegasan dari Prof sendiri sebagai akademisi untuk perampasan aset bagi para koruptor sehingga tidak pemborosan uang negara untuk membuat ini? Di dalam undang-undang itu kan ada Pak sudah. Mau disita selagi disita sangka melakukan kejahatan, diduga aset-aset kejahatan, diduga hasil kejahatan dia beli benda-benda atau aset-aset, maka aset itu bisa disita oleh negara atau oleh jaksa atau KPK. Perampasan aset juga disita nanti kan, dirampas istilah dirampas disita juga, bahasa hukumnya sekarang di trendy kan perampasan aset. Padahal disita pidana itu ada di dalam pasal 38 KUHP. Nah, kenapa kok mau membuat sesuatu lagi, sesuatu hukum yang memang itu boleh dalam the living law ya, oleh Egan Engling atau oleh Egan Engling atau Friedman, boleh itu. Tapi kalau saya lihat itu suatu pemborosan aja Pak. Saya sebagai ilmuwan tuh rasanya tuh nggak begitu penting-penting banget. RU itu ya Prof. Iya, RUU itu kenapa mesti dipaksakan mesti langsung di situ. Kita orang Indonesia ini kan kebanyakan ada sesuatu yang baru, contoh aja buka mall di sini, orang ngumpul di sini. Buka mall lagi di sini, dari sini nggak laku lagi, orang pindah ke sini. Nah itulah watak Indo tuh Pak. Watak Indo tuh sangat tidak baik. Dia senang lihat orang susah, dia susah lihat orang senang. Nah ikut-ikutan begitu. Kita ini kan sebagai ilmuwan Pak, saya pengen ngajar bangsa Indonesia nih cuman berpikir secara ilmuwan dan baca buku lah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ada survei di Indonesia mengatakan orang Indonesia ini baca buku nggak sampai 1% Pak. Nggak mencapai 1% dari jumlah penduduk baca buku. Mau dibawa kemana negara nih kalau nggak bawa kepada kehancuran? Kita lihat tiap hari penjahat ada aja. Masuk di media TV Kompas atau Metro TV. Tiap hari ada penjahat, tiap hari ada pembunuhan, tiap hari ada perampokan, ada perkosaan. Mengapa itu terjadi? Itu kan mesti jaganya kan polisi. Polisi nggak bisa lagi menjaga rakyatnya. Polisi nggak bisa lagi jaga warga negara. Kalau polisi, satu polisi mesti menjaga orang 100, nggak terjaga dia Pak. Apa nggak kejahatan semakin tinggi? Jadi solusinya ke depan untuk masalah korupsi ini dari pandangan Prof sebagai akademisi seperti apa? Jadi korupsi ini kalau mau aman Pak ya, setiap tindak pidana korupsi lebih dari 5 juta atau lebih dari 10 juta, hukumannya mesti mati atau seumur hidup Pak. Paling nggak kalau seumur hidup aja, kayak yang TNI itu kan, itu seumur hidup tuh. Nah itu maka TNI itu yang TNI ke belakangnya takut semua kan, lihat kawannya kena seumur hidup. Mengapa kalau narkoba itu banyak dihukum mati? Kenapa korupsi tidak? Karena korupsi itu ada duitnya Pak. Si tersangka itu punya duit, masih banyak yang dia pegang duit itu. Mungkin apakah itu mesti dibagi-bagi? Jadi mampukah Prabowo untuk penegakan hukum di kepemimpinan dia untuk 5 tahun ke depan? Iya, Prabowo mampu asal dibantu oleh pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, asisten-asistennya. Bisa tuh. Bukan nggak bisa-bisa. Tapi kalau sepanjang pembantu-pembantu atau asisten-asistennya
cuek aja atau ego aja, ini biarkan aja, maka tindak pidana korupsi itu tidak akan bisa dihilangkan di Indonesia ini, Pak. Tidak bisa dipadamkan. Nah, itu sangat saya sesalkan juga. Kenapa? Kok saya analisa dalam hidup saya lihat dalam tingkat pemerintah atau siapapun jadi pemimpin di Indo ini, ujung-ujungnya korupsi, Pak, atau maling lah, paling enggak. Kenapa? Karena dia kalau misalnya kesempatan untuk masuk kantong duit, itu yang dia utamakan dulu, Pak. Mumpung saya lagi berkuasa, saya bisa nampung duit atau narik duit. Kalau nanti saya sudah nggak berkuasa, nggak mungkin lagi dapat duit kan. Nah, itulah penyakitnya, Pak. Kalau di Tiongkok nggak ada itu kalau gitu. Udah bobrok betul mentalnya. Sangat bobrok tuh. Kenapa gitu? Moral dan mentalnya. Karena mungkin dia sekolah tidak tinggi, Pak. Kan saya beberapa kali ngomong sama Pak Lian. Selagi anggota Dewan itu tidak S3, maka tidak akan bagus undang-undang yang dibuatnya. Sekarang saya kemarin baca Kompas. Selagi guru sekolah tuh tidak S1 atau D4, maka celakalah mas murid-muridnya nanti. Jadi itu sudah ada. S1 atau D4. D4 kan mesti S1 D5 kan. Minimum D4. Nah, sekarang sudah pemerintah sudah menunjukkan ke sana. Kita malu Pak ada AI itu. AI itu apa akal imitasi itu. Kita kalah dengan AI itu aja. Padahal otak kita lebih hebat dari AI. Kalah Pak kita. Saya baca terus Kompas setiap pagi. Waktu saya mau mandi, mau ke WC, ke toilet. Saya baca koran Pak di toilet itu. Belum lagi malam kan kalau ada waktu duduk 15 menit saya baca koran. Iya, jadi kita nih aduh. Saya kalau nanti bisa masuk ke rombongan Gerindra nanti, mungkin kalau saya masuk, saya mau mengadakan seminar, saya mau buka mata mereka tuh supaya bisa sadar. Jadi jangan kekuasaan itu disalahgunakan, jangan kekuasaan itu bisa bertindak semena-mena, sewenang-wenang. Salah. Itulah hancur Indonesia ini nanti tenggelam, Pak. Prabowo sendiri Indonesia tahun 2031 bisa tenggelam nanti. Dianggap tidak pernah ada lagi Indonesia. Di mana Indonesia sudah nggak ada. Nah itu yang kita cegah jangan sampai terjadi, Pak. Ada lagi, Pak? Cukup saya rasa. Oke, terima kasih, Prof.